Ketenangan di tengah badai kehidupan bukanlah hal yang datang begitu saja. Filosofi Stoik mengajarkan kita bagaimana menghadapi tekanan, stres, dan ketidakpastian dengan kepala dingin. Berikut ini adalah pelajaran penting dari Stoikisme yang bisa membantu kita tetap tenang dalam berbagai situasi. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Salah satu ajaran utama Stoikisme adalah memisahkan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang berada di luar kendali kita. Kita hanya benar-benar memiliki kontrol atas pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Segala sesuatu yang lain, seperti opini orang lain, hasil sebuah kejadian, atau keadaan eksternal, sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan secara langsung. Mengapa hal ini penting? Karena banyak dari stres, kecemasan, dan kegalauan kita berasal dari mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar jangkauan kita. Misalnya, kita sering merasa kesal atau frustasi ketika orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, padahal kita tidak bisa memaksa mereka untuk berubah pikiran. Atau kita merasa gelisah karena cuaca buruk yang mengacaukan semua rencana, padahal kita tidak bisa mengubah cuaca tersebut. Dengan menyadari dan menerima batasan kendali ini, kita bisa mengalihkan fokus dan energi kita ke hal-hal yang memang bisa kita atur, yaitu bagaimana kita merespon situasi tersebut. Alih-alih marah, kecewa, atau panik, kita bisa memilih untuk tetap tenang dan bertindak dengan bijak. Sikap ini tidak hanya mengurangi beban mental, tetapi juga membuat kita lebih efektif dalam menghadapi masalah. Stoik mengajak kita untuk melatih diri agar selalu bertanya, apakah hal ini benar-benar ada dalam kendali saya? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan kekhawatiran dan fokuslah kepada apa yang bisa kamu lakukan. Dengan cara ini, ketenangan dan kedamaian batin menjadi lebih mudah dicapai, karena kita tidak lagi terperangkap dalam kekhawatiran yang sia-sia. Terima kenyataan dengan lapang dada. Salah satu inti dari filosofi Stoikisme adalah menerima kenyataan sebagaimana adanya tanpa perlawanan yang sia-sia. Dalam hidup ini, banyak hal terjadi di luar keinginan dan harapan kita, mulai dari kegagalan, kehilangan, hingga ketidakpastian yang membingungkan. Namun menolak atau melawan kenyataan justru akan menimbulkan lebih banyak stres dan penderitaan batin. Menerima kenyataan bukan berarti pasrah atau menyerah begitu saja. Sebaliknya, ini adalah sikap bijak yang memungkinkan kita untuk menghadapi situasi dengan kepala dingin dan pikiran jernih. Dengan menerima keadaan apa adanya, kita tidak membuang energi untuk perlawanan yang tidak berguna, melainkan mengalihkan fokus untuk mencari solusi dan bertindak secara efektif. Misalnya, ketika rencana yang sudah kita susun rapi tiba-tiba gagal atau berubah, kita mungkin merasa kecewa atau marah. Namun, jika kita belajar menerima perubahan tersebut dengan lapang dada, kita bisa segera beradaptasi dan mencari cara baru untuk mencapai tujuan kita. Sikap ini juga menghindarkan kita dari perasaan frustasi yang berkepanjangan dan membantu menjaga ketenangan jiwa. Dalam praktiknya, menerima kenyataan bisa dimulai dengan mengenali atau mengakui apa yang sedang terjadi tanpa menambah cerita negatif dalam pikiran. Hindari perasaan seharusnya begini, atau kenapa harus seperti itu, yang justru memperberat beban emosional. Sebaliknya, terimalah situasi dengan sikap terbuka dan realistis. Dengan melatih penerimaan ini secara konsisten, kita membangun kekuatan mental yang memungkinkan kita tetap tenang dan kuat, bahkan saat menghadapi hal-hal yang sulit dan tidak menyenangkan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan batin dan mengurangi stres dalam hidup. Lihat masalah sebagai peluang untuk tumbuh. Dalam kehidupan, masalah dan tantangan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun cara kita memandang masalah itulah yang menentukan apakah kita akan terjebak dalam putaran stres atau justru berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan berharga untuk belajar dan tumbuh, daripada menganggap masalah sebagai beban yang menyulitkan. Stoik mengajak kita untuk melihatnya sebagai gimnasium jiwa, tempat di mana karakter kita dilatih dan diperkuat. Ketika menghadapi hambatan, kita diberi kesempatan untuk melatih kesabaran, keteguhan hati, keberanian, dan kebijaksanaan. Dengan demikian, setiap kesulitan yang kita lalui bukan hanya masalah semata, tapi juga proses pendewasaan diri. Misalnya ketika kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan atau hubungan,
bukan berarti kita harus menyerah atau merasa putus asa. Sebaliknya, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari kejadian ini? Bagaimana pengalaman ini dapat membuat saya lebih bijak dan kuat? Pertanyaan seperti ini membantu kita mengubah perspektif, dari yang awalnya merasa tertekan menjadi lebih positif dan konstruktif. Melihat masalah sebagai peluang juga membantu kita mengurangi rasa takut dan kecemasan terhadap kegagalan atau rintangan. Dengan mindset seperti ini, kita jadi lebih berani mengambil risiko dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Kegagalan menjadi bagian dari proses belajar, bukan akhir dari segalanya. Dengan terus berlatih cara pandang ini, kita membangun mental yang tangguh dan jiwa yang lebih dewasa. Ketenangan batin pun lebih mudah diraih karena kita tidak lagi takut pada masalah, melainkan siap menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Kendalikan emosi. Jangan biarkan emosi mengendalikanmu. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Namun seringkali emosi yang tidak terkendali justru menjadi sumber utama stres, konflik, dan keputusan yang kurang tepat. Dalam stoikisme, mengendalikan emosi berarti tidak menekan atau mengabaikannya, tetapi mengenali dan mengelolanya agar tidak mengambil alih kendali atas pikiran dan tindakan kita. Saat emosi seperti marah, takut, atau cemas muncul dengan intensitas yang tinggi, kita cenderung bertindak impulsif, mengatakan hal yang tidak semestinya, membuat keputusan terburu-buru, atau bahkan menarik diri dari situasi yang sebenarnya bisa kita hadapi dengan lebih baik. Stoik mengajarkan pentingnya memberi jarak emosional, yaitu dengan menyadari perasaan tersebut tanpa terbawa arusnya. Salah satu cara mengendalikan emosi adalah dengan melakukan refleksi dan latihan kesadaran diri. Ketika kamu mulai merasakan emosi kuat, cobalah berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan? Apakah reaksi saya ini akan membantu menyelesaikan masalah atau justru memperburuk keadaan? Dengan cara ini, kamu memberikan kesempatan bagi pikiran rasional untuk mengatur reaksi sebelum bertindak. Selain itu, Stoik menekankan pentingnya latihan rutin untuk membangun ketenangan batin. Misalnya meditasi, journaling, atau latihan visualisasi tentang situasi sulit yang mungkin terjadi dapat membantu kita lebih siap menghadapi emosi yang muncul secara tiba-tiba. Seiring berjalannya waktu, kita belajar untuk merespon situasi dengan sikap yang lebih tenang dan terkontrol. Mengendalikan emosi bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli, melainkan membangun kebijaksanaan untuk merespon dengan tepat tanpa terbawa oleh gelombang perasaan yang tak terkendali. Dengan demikian, kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain, membuat keputusan yang lebih bijak, dan menjalani hidup dengan ketenangan yang stabil. Ingatlah bahwa segalanya bersifat sementara. Salah satu pelajaran penting dari filosofi Stoikisme adalah kesadaran bahwa segala sesuatu dalam hidup ini bersifat sementara dan selalu berubah. Baik kesenangan maupun kesulitan, kebahagiaan maupun penderitaan, semuanya tidak akan bertahan selamanya. Memahami prinsip ini membantu kita mengurangi keterikatan berlebihan pada hal-hal duniawi yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan secara permanen. Ketika kita menghadapi situasi sulit, seperti kehilangan pekerjaan, kegagalan, atau rasa sakit emosional, mudah sekali terjebak dalam perasaan putus asa dan seolah-olah dunia runtuh di sekitar kita. Namun dengan mengingat bahwa keadaan ini hanyalah sebuah fase yang akan berlalu, kita dapat membangun sikap legawa dan tidak terlalu terbebani oleh masalah tersebut. Sebaliknya, pada saat kita merasakan kebahagiaan dan kesuksesan, kesadaran akan kefanaan ini juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu terbuai dan tetap rendah hati. Karena jika segala sesuatu selalu berubah, maka kebahagiaan yang kita alami saat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita genggam selamanya. Stoik mengajak kita untuk menjalani hidup dengan sikap apatheia, yaitu ketenangan batin yang lahir dari pemahaman akan sifat sementara dari segala hal. Dengan sikap ini, kita mampu menghadapi naik turunnya kehidupan dengan keseimbangan, tidak terlalu larut dalam kesedihan maupun terlalu terbuai oleh kebahagiaan. Praktik mengingat kefanaan ini bisa dilakukan melalui refleksi harian atau meditasi singkat. Misalnya membayangkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan alami saat ini mungkin tidak akan ada lagi suatu hari nanti. Membuat kita lebih menghargai saat ini sekaligus lebih siap untuk menghadapi perubahan. Dengan memahami dan menerima kenyataan bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita melatih diri untuk hidup lebih bijak dan tenang.
Ketenangan batin yang kokoh lahir dari kesadaran ini, menjadikan kita lebih kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup. Latih kebiasaan refleksi diri setiap hari. Dengan meluangkan waktu secara rutin untuk merenungkan pikiran, tindakan, dan perasaan kita dapat mengenali pola-pola yang mungkin mengganggu kedamaian hati dan mengarahkan diri ke arah yang lebih baik. Refleksi diri bukan hanya sekedar mengevaluasi apa yang terjadi hari ini, tetapi juga mengkaji bagaimana kita merespon berbagai situasi. Misalnya ketika kita menghadapi konflik atau sedang stres, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah reaksi kita sudah proporsional dan bijaksana, atau justru berlebihan? Dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, kita mulai membangun kesadaran yang lebih mendalam tentang diri sendiri. Melakukan refleksi harian bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menulis jurnal, bermeditasi, atau sekedar duduk tenang dan memikirkan perjalanan hari ini. Misalnya sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan dengan benar hari ini? Apa yang bisa saya perbaiki? Bagaimana saya bisa menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka ruang untuk belajar dari pengalaman dan menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Kebiasaan ini juga membantu kita mengenali dan mengelola emosi yang mungkin selama ini terabaikan atau tidak disadari. Dengan mengenali sumber stres dan penyebab kegelisahan, kita menjadi lebih mampu mengatasi masalah secara efektif dan menjaga keseimbangan emosional. Seiring berjalannya waktu, refleksi diri membentuk pola pikir yang lebih matang dan sikap yang lebih bijak dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kita tidak lagi bereaksi secara impulsif, melainkan merespon dengan pertimbangan yang matang dan ketenangan batin yang lebih kuat. Oleh karena itu, melatih kebiasaan refleksi diri setiap hari bukan hanya membantu kita tetap tenang, tetapi juga merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju pengembangan diri yang lebih baik dan kehidupan yang lebih bermakna. Praktikkan sikap syukur atas apa yang dimiliki. Salah satu pelajaran penting dalam stoikisme yang seringkali terlupakan adalah pentingnya mengembangkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur bukan hanya tentang menghargai hal-hal besar, tetapi juga melibatkan kesadaran akan berbagai hal sederhana yang sering kita anggap sepele, seperti kesehatan, udara segar, atau bahkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketika kita fokus pada apa yang sudah kita miliki, bukan pada apa yang belum kita capai atau yang kita inginkan, kita mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Sikap ini membantu kita keluar dari lingkaran rasa tidak puas, iri, atau kecemasan yang kerap muncul ketika kita membandingkan diri dengan orang lain atau dengan standar yang terlalu tinggi. Praktik syukur juga membangun ketenangan batin, karena membuat kita merasa cukup dan tidak terus-menerus merasa kekurangan. Ini membantu kita menerima keadaan saat ini dengan lapang dada, tanpa merasa terbebani oleh keinginan-keinginan yang tidak realistis atau tekanan sosial yang sering menuntut lebih. Ada berbagai cara untuk melatih rasa syukur. Salah satunya adalah dengan membuat jurnal syukur, di mana kita menuliskan beberapa hal yang kita syukuri setiap hari. Hal ini sederhana namun sangat efektif untuk mengalihkan fokus pikiran dari hal-hal negatif menjadi hal-hal positif yang sudah ada dalam hidup kita. Dengan membiasakan diri untuk selalu bersyukur, kita tidak hanya menjaga ketenangan pikiran, tetapi juga memperkaya kualitas hidup secara keseluruhan. Sikap ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih bahagia, penuh rasa damai, dan siap menghadapi berbagai tantangan dengan hati yang lapang.